Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah jika kabar hari ini kalian baik-baik saja. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk berdoa, kita harus melakukan sikap sempurna. Sikap sempurna. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ingin bertanya, siapa yang hari ini tidak berangkat sekolah? Alhamdulillah jika semuanya hadir. Baik anak-anak, biar kita di sini semuanya semangat dan konsentrasi untuk belajar, kita bernyanyi sambil bertepuk-tepuk dulu ya bersama-sama. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang semangat, semangat. Kalau kau suka hati bilang semangat, semangat. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang semangat, semangat. Yes, yes, yes. Gimana? Udah semangat? Apakah udah siap untuk pembelajaran kali ini? Baik, jika anak-anak sudah siap, kita akan memulai pembelajaran kali ini. Tujuan pada pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat memahami tentang kosakata dan konsep keberagaman benda. Yang kedua, siswa dapat memahami pengurangan berulang bilangan cacah. Yang ketiga, siswa dapat memahami tentang gambar imajinatif dan alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar gambar imajinatif. Kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini anak-anak. Waktu istirahat telah tiba. Benny bermain di halaman sekolah. Perhatikan gambar di samping. Kira-kira cerita apa ya yang cocok untuk gambar di samping? Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang gambar di samping. Apakah kalian bisa membuat kalimat tanya tentang gambar di samping? Sebelum membuat kalimat tanyanya, perhatikan penjelasan berikut ini ya anak-anak. Kata tanya yang pertama yaitu apa? Kata yang digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan. Contohnya apa yang sedang dilakukan ibu, apa yang sedang dikenakan ayah. Kata tanya yang kedua yaitu siapa. Kata tanya siapa yang digunakan untuk menanyakan nomina, insan, dan nama orang. Contohnya siapa yang pergi ke pasar, siapa yang hari ini tidak berangkat sekolah, siapa yang hari ini menangis. Kata tanya yang ketiga yaitu berapa. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan bilangan, harga, ukuran, satuan. Contohnya, berapa harga sepatumu? Berapa ukuran bajumu? Kata tanya yang keempat yaitu kapan. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan waktu. Kapan kamu berangkat sekolah? Kapan kamu bertemu kepada kedua orang tua? Kata tanya yang kelima yaitu di mana. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya di mana kamu pergi, di mana kamu belanja, di mana kamu bisa bertemu dengan teman-teman. Kata tanya yang keenam yaitu kata tanya mengapa. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab, akibat, alasan, dan perbuatan. Contohnya mengapa ia menangis, mengapa ia kabur dari sekolahan. Kata tanya yang ketujuh yaitu bagaimana. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan cara perbuatan. Contohnya bagaimana cara membuat kue, bagaimana cara untuk menggambar yang bagus. Nah, sekarang silahkan kalian membuat kalimat tanya. Ingat, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya.
Dari gambar di samping, contoh kalimat tanyanya yaitu yang pertama, apa yang sedang dimainkan Benny? Yang kedua, siapa saja yang bermain lompat tali? Yang ketiga, ada berapa anak yang bermain air di dalam gelas yang diletakkan di atas kepala? Yang keempat, kapan mereka bermain bersama? Yang kelima, bagaimana cara bermain kelereng? Anak-anak, coba kalian membuat 5 pertanyaan teks bacaan tersebut. Anak-anak, tolong perhatikan teks bacaan berikut ini ya, yang berjudul Bermain di Halaman Sekolah. Waktu istirahat tiba, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mai, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mai mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya sedang bermain estafet air. Dari bacaan tadi ada beberapa pertanyaan. Soal nomor pertama, apa yang sedang dilakukan Benny, Edo, dan Udin? Soal nomor kedua, siapa yang memutar tali dari sebelah kanan? Soal nomor 3, apa yang sedang dilakukan Dayu? Soal nomor 4, apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita? Silahkan nanti anak-anak setelah pembelajaran ini selesai dikerjakan di kertas, jangan lupa dikumpulkan. Ibu tunggu ya. Anak-anak, perhatikan teks percakapan berikut ini ya. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Masih banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? 3 orang. Bagaimana ya cara membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Caranya yaitu setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi. Setiap orang 1 hingga habis. Karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 kurangi 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Pengurangan berulang, 6 kurangi 3 sama dengan 0, sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Sekarang kamu sudah mengerti? Terima kasih Mei, sama-sama Benny, Edo. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pembagian. Nah, pembagian itu bisa dikerjakan dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Anak-anak, di sini ibu ada soal, yaitu Koko punya 9 butir kelereng. Itu dibagikan kepada temannya, maka setiap anak mendapatkan kelereng sebanyak titik-titik butir. Cara penyelesaiannya yaitu 9 kelereng dibagi 3 dikarenakan temannya ada 3. Jadi 9 dikurang 3 sama dengan 6. 6 dikurang 3 sama dengan 3. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi pengurangan berulang yaitu 9 dibagi 3 sama dengan 9 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Contoh soal yang kedua, ayah pulang membawa 10 buah jeruk. Jeruk itu dibagikan kepada 2 orang anaknya di rumah. Maka setiap anak akan mendapatkan titik-titik buah jeruk. Caranya 10 dibagi 2 sama dengan
10 dikurang 2 sama dengan 8. 8 dikurang 2 sama dengan 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Pengurangan berulang yaitu 10 bagi 2 sama dengan 10 kurang 2 kurang 2 kurangi 2 kurangi 2 kurangi 2 sama dengan 0. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Selanjutnya yaitu cara pengurangan berulang. Contoh nomor 1, 4 dibagi 2 sama dengan 4 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Contoh nomor 2, 8 dibagi 4 sama dengan 8 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Contoh nomor 3, 10 dibagi 2 sama dengan 10 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Anak-anak, kita kan tadi sudah belajar tentang cara pengurangan berulang. Nah, di sini ada tugas untuk anak-anak. Dikerjakan ya. Ini tugasnya. Nomor 1, 6. Nah, ini tugasnya. Jangan lupa dikerjakan di kertas. Dikumpulkan minggu depan. Ibu tunggu ya. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu gambar imajinatif? Jadi, gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan. Nah, gambarnya seperti ini. Bisa dilihat. Ini adalah gambar imajinatif. Gambar buku terbuka. Seperti ini anak-anak. Alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar gambar imajinatif ini ada beberapa. Seperti kertas gambar. Ini adalah tempat untuk menggambar pola. Kemudian ada pensil untuk menggambar pola. Kenapa tidak menggunakan ballpoint? Dikarenakan jika menggunakan ballpoint tidak bisa dihapus. Tetapi jika menggunakan pensil bisa dihapus jika menggambar polanya salah. Nah, ini ada penghapus untuk menghapus pola yang salah. Kemudian ada penggaris untuk menggambar di tepi. Garis di tepi agar gambar terlihat rapi. Kemudian ada krayon. Ini adalah alat untuk mewarnai. Dan juga ada spidol. Ini juga alat untuk mewarnai. Nah, itu tadi alat dan bahan yang bisa digunakan untuk menggambar gambar imajinatif. Nah, anak-anak, setelah pembelajaran ini selesai, silahkan kalian mencari alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar gambar imajinatif seperti ini. Ini contohnya. Nanti anak-anak setelah ini
Setelah pembelajaran ini selesai, bisa menggambar sesuai ini. Nanti membuat polanya bisa menggunakan kelereng seperti ini. Kemudian dihias warna-warni biar hasilnya bagus. Nah, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah anak-anak ada yang belum paham mengenai materi atau tugas? Alhamdulillah jika anak-anak semuanya sudah paham. Anak-anak, kali ini kita sudah belajar tentang apa saja ya? Benar, kita sudah belajar tentang kalimat tanya, cara pengurangan berulang, dan gambar imajinatif, serta alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar gambar imajinatif. Jangan lupa tugas-tugas yang Ibu berikan dikerjakan. Dikumpulkan minggu depan, Ibu tunggu. Serta anak-anak juga belajar mengenai subtematika pembelajaran kedua. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan saat nanti pulang diberikan keselamatan. Sikap sempurna, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa belajar ya. Sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jika Ibu banyak salah, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.